Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya? Sekali lagi saya tanya. Sungguh amat baik, puji nama Yesus. Kabar kita boleh sungguh amat baik karena Yesus yang kita sembah juga selalu sungguh amat baik. Berikan tos kiri kanan, katakan Yesus sayang Anda. Thank you buat tim praise and worship hari ini, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus sayang kita semua, amin. Biarlah itu yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena kadang-kadang dunia mendistraksi kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi selalu ada kabar baik buat kita. Karena Tuhan yang kita sembah itu begitu sayang sama kita. Izinkan sebentar ya, shalom buat Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah secara online. Dan tetap kabar baik itu juga berlaku buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Yesus. Ya, betapa Tuhan Yesus sayang kepada Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Hari ini udah masuk musim liburan begitu ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang ada di luar kota ya, berlibur bersama dengan keluarga, menikmati berkat Tuhan, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang kita untuk sekali lagi berdoa kepada Bapa di surga. Dan Bapak Ibu Saudaraku boleh minta. Ya, minta yang terbaik dari Bapak, karena saya percaya Bapak sanggup memberikan jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Baik juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di luar kota atau berlibur. Engkau kumpulkan mereka juga secara online. Kami percaya bahwa bukan kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah. Karena kami sebentar akan Engkau beri makan roti hidup, Engkau akan beri minum air hidup yang kami butuh itu. Karena dunia gak bisa kasih kami Tuhan. Tetapi Engkau yang selalu memberikan kepada kami kepuasan. Engkau yang memberikan kepada kami satu rasa penuh, satu hidup yang penuh. Karena Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pencipta kami. Engkau yang paling tahu apa yang kami perlukan pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus, sungguh isi hati-Mu Bapa boleh memenuhi setiap kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang ambil alih segala sesuatunya. Baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap saudara-saudari kami yang mengikuti secara online. Engkau yang ambil alih Roh Kudus, kami butuh Engkau. Dan dengan kuasa-Mu, Engkau yang bukakan setiap hati dan pemikiran kami. Sehingga kami mampu dan mau untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh katakan kiri kanan ya. Udah siap makan begitu? Wah, kasihan sendiri. Siap makan, ngomong ke sendiri aja gak apa-apa. Ya, puji nama Tuhan. Saya selalu melihat bahwa ketika kita kumpul, Bapak Ibu Saudaraku, kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu kita gak kumpul ya. Hari Minggu secara fisik kita boleh kumpul dan betapa indahnya dikumpulkan di dalam rumah Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan ya, live by faith atau hidup oleh iman. Tapi seperti biasa saya selalu mau bagi berkat dulu buat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus gak pernah berhenti-berhenti memberkati kehidupan saya. Pastinya buat kehidupan Bapak Ibu Saudaraku juga ya. Amin ya. Satu foto yuk mari kita lihat. Nah ya, ini bless gabungan terakhir. Kalau dilihat ini jumlahnya gak terlalu banyak. Karena diadakan itu bukan kemarin tapi minggu sebelumnya. Jadi banyak anak-anak yang masih ujian seperti itu ya. Tapi kita tetap bersuka cita ya, belajar tentang apa? Sama, belajar tentang tema bulan ini the good news atau kabar baik ya. Ya ini ya, anak-anak muda, anak-anak yang sudah dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan ya untuk terus diperlengkapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian bless tunas. Nah ini ya, kemarin seimbang jumlahnya ya, 4 anak, 4 koordinator, yang 1 foto. Ya, jadi di sini koordinatornya cuma 3. Tapi lihat betapa kami semua itu bersuka cita. Betul Bapak Ibu Saudaraku, bersuka cita. Karena setiap kali yang dibicarakan Yesus, gimana gak bersuka cita ya. Selalu bersuka cita karena dalam Yesus itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan di tengah-tengah dunia yang makin gak
jelas ini, tapi kita bersuka cita. Dan kalau saya lihat-lihat tambah lama ini koordinator mukanya makin mirip anak-anak tunasnya, awet muda gitu ya. Amin kan para koordinator? Amin gitu ya. Karena terus berteman, bergaul ya, lama-lama muda loh, bener ya, gak bisa dibedain kan yang mana yang anak, yang mana yang kita nih udah tante om ini sebenarnya ya, tapi udah kayak anak muda aja, puji Tuhan. Ya oke, itu saya bagi berkat, doakan terus Bapak Ibu Saudaraku, dan kalau ada anak-anak Bapak Ibu Saudaraku di foto ini terus doakan, terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena begini ya, saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Ya, jadi kalau anak udah dengar, dia udah tahu, ya udah tahu itu tersimpan di hatinya. Ya suatu saat ya ketika mereka perlu kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus bisa ingatkan. Ya makanya penting sekali untuk mendengar. Ya penting sekali untuk apa? Untuk terima firman Tuhan. Karena kalau nggak tahu, nggak ada yang bisa diingat. Tapi kalau udah tahu, lupa, nanti Roh Kudus yang ingetin. Ya begitu juga dengan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Makanya jangan pernah berhenti untuk mendengarkan apa? The good news. Ya Injil, Yesus Kristus. Karena kita mungkin bisa lupa, manusiawi, Tuhan juga tahu. Tapi ada Allah Roh Kudus yang apa? Yang akan mengingatkan. Tapi kalau nggak tahu, apa yang mau diingetin? Itulah sebabnya sekali lagi puji Tuhan Gereja Rehoboth Berea ada online, ada YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudaraku bisa dengarkan lagi. Sudah dengar, dengarkan lagi, dengarkan lagi. Saya berdoa ketika Bapak Ibu Saudaraku membutuhkan, Roh Kudus juga ingatkan Bapak Ibu untuk cari. Ya oh ya, ibadah yang kemarin saya dengarkan lagi, terus dengarkan. Baiklah, ini ayat kita, ya kita masuk. Nah ini ya. Ayat kita selama 1 bulan tidak akan pernah bosan, saya bilang. Kenapa? Karena inilah yang menyelamatkan kita, kabar baik ini. Ya, diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 17, judulnya Injil itu kekuatan Allah. Ya, mari kita membacanya bersama-sama. Siap? 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Iman, amin. Iman, amin. Ya begitu ya. Orang Kristen itu hidup oleh iman, amin. Amin itu artinya iya, terjadilah. Seperti apa? Seperti yang Tuhan mau. Kuat sekali. Waktu kita bilang amin, itu artinya harus terjadi. Karena memang firman Allah itu berkuasa dan harus terjadi. Ya, saya bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah the good news of Christ. Atau kabar baik tentang Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak kabar baik sebetulnya. Ketika Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin bekerja kemudian dipanggil sama atasan, ya deg-degan biasa kalau dipanggil atasan ya. Kemudian atasannya bilang, kamu kerjanya baik sekali, kamu akan dapat kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan diikuti dengan kenaikan upah. Wow, kabar baik bukan? Kabar baik, betul gak? Masa dapat kabar begitu terus Bapak Ibu Saudaraku nangis gerung-gerung, nggak mungkin kan? Ada yang salah itu ya. Mari kita sama-sama datang ke dokter begitu ya. Pasti kita wah kabar baik dan langsung telepon pasangan kita atau WhatsApp. Wah puji Tuhan ya, satu kabar baik. Kemudian untuk anak-anak kita juga yang sekolah, ketika nilai ulangan mereka bagus, ketika rapot mereka bagus, naik kelas, kabar baik bukan? Kabar baik. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku saya mau bilang bukan itu. Kenapa? Karena kabar baik yang seperti itu enggak berlangsung kekal. Ya, ada kalanya mungkin kita lakuin kesalahan dan malah kita perlu terima konsekuensi. Ada kalanya anak kita enggak ngerti mata pelajaran dan nilai mereka negatif dan akhirnya mereka bawa kabar buruk. Ya, ayah, ibu maaf nilai ulanganku merah, papi, mami maaf. Ya, kabar buruk. Tapi saya mau bilang ada satu kabar baik yang dia enggak pernah berubah. Namanya Injil. Katakan amin. Amin. Injil itu kabar baik yang terus berlaku dan dia sifatnya apa? Selalu baik, gak pernah berubah. Kalau gak percaya sebentar aja Bapak Ibu Saudaraku coba pikirkan. Adakah sesuatu yang buruk mengenai Yesus? Saya lempar pertanyaan ini di anak-anak tunas dan ada 2 anak jawab. Yang satu bilang kabar buruk ketika Yesus mati. Saya bilang bukan. Ya.
Yesus mati itu untuk gantiin kamu. Kalau enggak kamu yang mestinya mati. Kamu yang mestinya disalib, kamu yang mestinya dicambuk, kita yang mestinya mati. Itu kabar baik buat kita. Karena Yesus yang gantiin kita. Anak ini mengerti. Ya, kemudian ada satu lagi anak bilang kabar buruk. Kenapa? Karena kabar buruknya Tuhan Yesus pergi ke surga. Tapi udah gitu dia berubah pikiran. Tapi kan siapin tempat ya buat kita. Betul. Kabar baiknya dia pergi ke surga. Tapi untuk siapin tempat buat setiap orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudaraku percaya kepada Yesus. Lagi disiapin kaflingnya. Ya luar biasa ya. Dan apa? Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk nemenin kita. Untuk nolong kita. Wow, kabar baik. Silakan pikirkan. Adakah kabar buruk tentang Yesus? Yang buta melihat. Yang kusta bisa sembuh. Ya, yang kerasukan setan dilepaskan. Ya, yang kurang imannya ditambahkan imannya. Tidak ada kabar buruk tentang Yesus. Pagi hari ini kalau Bapak Ibu Saudaraku punya berita buruk entah apapun itu, saya mau kasih tahu ada berita baik yang tidak pernah berubah. Dialah Yesus, Injil, good news of Christ. Ya, mari kita lihat ya. Saya pecah ini. Nah, ini ya. Sebenarnya berita baik itu dari mana sih, La? Ya memang kalau di bahasa Indonesia disebutnya Injil. Tetapi kalau di bahasa Inggris disebutnya gospel. Gospel itu Injil dalam kurung good news ya. Berita yang baik, berita yang bagus tentang Kristus. Bukan tentang kenaikan gaji, bukan tentang rapot naik, bukan. Tapi tentang Yesus. Setiap kali ngomongin Yesus, setiap kali mikirin Yesus, setiap kali kita merenungkan Yesus, semuanya kabar baik. Karena di dalam Yesus ada pengharapan, amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, jadi dunia boleh kacau. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudaraku terus pegang Yesus, terus mikirin Yesus, kabar baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena lihat ya, oke ya, pertamanya Injil sama dengan berita baik Yesus. Spesifik. Berita baiknya Yesus. Ya. Kemudian kita lihat Injil itu apa? Injil itu kekuatan Allah bekerja. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang bekerja. Kalau di bahasa Inggris itu God's power working. Jadi kekuatan Allah itu udah besar banget, udah hebat banget. Dan kekuatan Allah ini gak pasif, gak diem. Tapi kekuatan Allah ini diluncurkan. Kekuatan Allah ini bekerja aktif. Kekuatan Allah ini bergerak, kekuatan Allah ini, ya. Jadi kekuatan Allah udah hebat, besar, tapi bagaimana kekuatan Allah ini tuh diluncurkan, dimanifestasikan, bekerja begitu. Inilah Injil. Makanya kita nggak akan pernah bosen, kita nggak akan pernah nggak ngomongin Injil. Kenapa? Karena tiap kali ngomongin Yesus, setiap kali kita ngomongin Injil, itu sedang mengaktifkan kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia, bukan. Kekuatan teknologi, bukan. Ini Allah sendiri. Dia punya kekuatan dan bagaimana kekuatan Allah itu di-on-kan begitu. Kita pencet tombolnya. Ketika apa? Ketika kita renungin Injil. Ketika kita renungin Yesus, ketika kita berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Engkaulah kabar baik itu. Wah, kekuatan Allah itu bekerja. Ya makanya bukan pengetahuan. Oh saya udah tahu, oh enggak. Kita selalu bicara bagaimana kita mengenal Yesus. Bagaimana kita apa? Menghidupi kebenaran. Bukan hanya sekedar tahu. Karena kalau ngomong tahu, saya juga bisa memegahkan diri. Saya juga tahu dari perut mama, saya udah Kristen, udah tahu begitu. Bukan masalah tahu. Masalahnya Anda ngalamin gak? Ketika takut, ketika khawatir dan oh ya ada kabar baik, ada kabar baik. Barusan aku dengar kabar buruk, barusan aku baca berita yang buruk. Enggak. Ada kabar baik ini gak pernah berubah. Tentang Yesus, bagaimana Yesus sanggup memulihkan keluargaku. Yesus sanggup memulihkan kondisiku. Yesus sanggup memulihkan bangsaku. Yesus sanggup memulihkan bahkan seluruh dunia ini. Kabar baik, karena dia Allah. Ya, jadi ingat terus tentang Yesus. Ya, karena apa? Injil itu kekuatan Allah yang bekerja. Bekerja untuk apa? Mari kita lihat kembali. Injil adalah kekuatan Allah yang bekerja menyelamatkan. Bukan membasmi, bukan menghakimi, bukan menghukum, bukan apalagi ya yang negatif. Bukan, menyelamatkan.
Siapa di antara Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk selalu diselamatkan, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kau lihat. Ya, kita butuh diselamatin. Kenapa? Karena kita gak kuat, kita gak bisa. Ya, bahkan di sini Bapak Ibu Saudaraku sudah dewasa. Ya, kalau anak-anak oke lah, mereka masih lemah. Enggak, kita sebagai orang dewasa pun saya butuh diselamatkan dalam hal apa? Dalam hal apapun. Ya, di dalam Injil ini kekuatan Allah bekerja untuk apa? Untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ada kelemahan, melakukan kesalahan, jatuh di dalam dosa, saya katakan cari Injil, kabar baik, kekuatan Allah yang bekerja untuk menyelamatkan dari ikatan dosa, dari godaan dosa. Ya, menyelamatkan. Sorry ya, saya belum klik. Nah ini ya, menyelamatkan, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, atau kalau di bahasa asli atau di bahasa Inggris itu bilangnya kata benda Bapak Ibu, keselamatan. Makanya di sini saya tulis Injil itu sama dengan keselamatan. Makanya kita perlu cerita Injil sama orang-orang yang belum terima Yesus. Kenapa? Supaya mereka juga bisa terima keselamatan. Karena Yesus itu juru selamat. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Nah ini saya cerita sedikit aja sama Bapak Ibu, apa arti kata keselamatan? Tadi waktu saya tanya Bapak Ibu Saudaraku siapa yang butuh untuk diselamatkan? Dan Bapak Ibu Saudaraku mengangkat tangan, saya juga butuh untuk diselamatkan. Ini diselamatkan tuh ngomong apa sih? Keselamatan dari mana sih? Dari gigitan nyamuk, begitu ya. Keselamatan dari mana? Ini tuh dari tabrakan, kecelakaan di luar atau apa? Nah saya nggak tulis di sini tapi saya ceritakan. Arti kata salvation atau keselamatan di depan itu bahasa aslinya itu soteria. Ya. Dan soteria itu ada 3 kurang lebih. Semuanya bicara tentang pembebasan. Semuanya bicara tentang bagaimana kita memperoleh keamanan, keselamatan. Nah yang pertama bicara tentang dari gangguan musuh. Bapak Ibu Saudaraku punya musuh? Mungkin kita taunya enggak, tapi firman Tuhan bilang lawan kita itu enggak kelihatan. Dialah iblis, dialah si jahat, dialah roh-roh penguasa yang gelap itu. Itu lawan kita dan dia tuh gangguin terus kita. Gangguin kita untuk apa? Untuk kita tuh tertarik sama dosa, untuk kita tuh terikat dengan dosa, untuk kita tuh enggak ngelihat ke Yesus tapi ngelihat ke dosa dan kita jatuh di dalam dosa. Dan waktu seseorang belum terima Yesus enggak punya power. Gak punya kekuatan untuk lepas dari ikatan dosa. Makanya saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada di antara kita yang kerasa keikat sesuatu ya, apapun itu. Bisa bentuknya minuman keras, bisa bentuknya obat-obatan, rokok mungkin, film-film blue, atau apa, terikat dengan emosi. Saya tuh emosian sekali, begitu ya. Saya tuh punya kelemahan yang kayaknya tuh saya malas sekali. Saya tuh rasa tuh kayak saya tuh orangnya gak aktif banget, kayak terikat begitu. Pingin tapi gak bisa lepas dari situ. Saya bilang dengarkan Injil. Saya mau bilang terima Injil. Kenapa? Injil menyelamatkan. Ya, jadi dari gangguan musuh, dari satu ikatan yang mengikat jiwa kita. Saya tuh orangnya panikan. Saya tuh orangnya tuh fear of missing out gitu ya. Kayaknya tuh takut, gampang kaget, panik, stres gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku ini kabar baik buat Anda. Yesus sanggup melepaskan semua itu. Amin. Itu ya keselamatan bicara tentang itu. Gangguan musuh dan satu pembebasan dari sesuatu yang mengikat kita secara jiwa atau pikiran. Kehendak. Yang kedua, menyelamatkan kondisi kita sebagai orang-orang Kristen sejati pada masa sekarang. Ya. Jadi makanya keselamatan ini berlaku ya untuk melepaskan kita dari gangguan musuh. Kadang-kadang musuh juga serang kita dengan penyakit, bisa loh. Ya. Kok Tuhan izinkan? Bukan Tuhan izinkan. Kita yang nggak tahu, kita bisa tolak itu dalam nama Yesus. Ya. Saya nggak bahas ini hari ini, tapi bagaimana kita perlu terus belajar apa arti keselamatan. Dan musuh itu suka gangguin kita, tapi tenang Bapak Ibu, nanti di belakang ada. Gimana caranya lawan musuh atau gimana caranya menghadapi serangan musuh. Karena pada dasar kita sudah diselamatkan. Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kita. Dia lebih besar dari apapun juga, amin. Tapi kalau kita nggak tahu, kita takut. Ya, oke.
Ya, yang kedua adalah menyelamatkan kita hari ini, masa sekarang. Ya, kenapa? Karena ada aja gangguannya, ada aja. Ya, cobaannya tuh ada aja. Dan yang ketiga adalah menyelamatkan kita in the future. Ya, nanti ini juga. Nah, jadi luar biasa powerful sekali. Makanya saya mau bilang, kita sebagai anak-anak Tuhan terus dengerin Injil. Udah terima Yesus, udah. Tapi dengerin terus. Kenapa? Karena kabar baik ini begitu aktif untuk menyelamatkan. Ya. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu harus diterima atau dipercaya. Karena seseorang bisa terima berita, tapi udah gitu, saya gak percaya. Itu artinya gak diterima. Itu artinya gak berlaku buat dia. Ya. Berapa banyak orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkan khotbah Yesus, perkataan Yesus. Dengerin sih, tapi percaya enggak. Terima enggak. Jadi percaya itu sama dengan menerima. Waktu seseorang terima Tuhan Yesus, nah kan ya, terima Tuhan Yesus, Tuhan aku percaya Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Percaya itu sama dengan kita terima, bahwa betul aku terima. Hanya Injil, kabar baik yang menyelamatkan keluargaku, menyelamatkan aku saat ini, menyelamatkan aku untuk masa depan, yang menghapus juga masa laluku. Dosa kita di masa lalu semua dibersihkan sama Tuhan Yesus. Ini ya, cuma bisa berlaku kalau Bapak Ibu Saudaraku terima itu percaya. Tapi kalau kita, masa sih, enggak, saya pernah dengar kok di YouTube juga ada yang ngomong gini, gak akan berlaku. Ya terima, percaya. Oke. Nah ini ya, terkenal sekali Roma 10, kalau tadi Roma 1 ayat 16-17, ini Roma 10 ayat 16-17. Saya bacakan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, nah ini ayatnya beken banget ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh berita buruk, bukan firman Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di bahasa Inggris atau di bahasa asli, tidak semua orang telah menerima di sini tuh bukan mereka belum dengar, bukan. Tapi mereka nggak percaya. Ya, jadi ini kalau bahasa Indonesia, ini tidak semua orang telah menerima tuh mungkin belum dengar ya kabar baik gitu. Bukan. Ini tidak semua orang telah menerima tuh maksudnya masih ada orang yang ragu-ragu. Bener gitu, kayaknya kabarnya terlalu bagus ya. Tuhan selalu mau nyelamatin kita meskipun kita masih nakal. Tuhan mau nyelamatin. Tunggu dulu atuh saya lepas dari ini itu baru Tuhan nyelamatin. Enggak. Kabarnya memang baik sekali, bagus sekali. Too good to be true, malah terlalu bagus untuk kayak bener gitu. Tapi inilah Injil. Ya, dan tidak semua orang. Dari zaman dulu enggak semua orang. Makanya tadi saya bilang ahli Taurat, orang Farisi. Mereka ngobrol sama Yesus, mereka dengerin Yesus, tapi mereka gak diselamatkan. Kenapa? Karena mereka gak mau percaya, gak mau terima. Gila, Tuhan Yesus bilang dia anak Allah. Wah, malah akhirnya mereka yang menyalibkan Yesus. Ya. Tuhan, siapakah yang percaya? Tuhan, siapakah yang menerima kabar baik itu? Kami udah beritakan. Siapa yang terima? Siapa yang percaya? Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus ya. Oke, nah yang sekarang yang kedua ayat 17. The righteousness of God, kebenaran Allah sudah disampaikan tapi saya tetap sampaikan. Jadi kebenaran di sini tuh maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau di dalam bahasa Indonesia kebenaran tuh cuma satu. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada dua kebenaran. Satu truth. Jesus full of grace and truth. Ini kan kebenaran juga, truth itu. Satu lagi kebenarannya adalah righteousness of God. Ini righteousness juga artinya kebenaran. Nah bedanya apa? Bedanya gini, kalau kebenaran ini truth adalah kebenarannya, beritanya, prinsipnya, hukumnya, kebenaran itu seperti apa. Tapi kalau righteousness bicara tentang status. Saya banyak lakuin salah, saya banyak lakuin dosa. Tapi waktu saya percaya kepada Yesus, status saya jadi orang benar, status. Righteousness itu status. Ya, jadi Allah yang menyatakan, oke, kamu jadi benar. Kenapa? Karena kamu percaya sama Yesus. Semua salahmu, semua dosamu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kamu jadi benar. Jadi bukan karena perbuatan kita, kesalehan kita, bukan. Status yang diberikan, identitas baru yang Tuhan berikan sebagai orang benar. Seperti itu.
Nah, di dalam Injil status kebenaran ini dinyatakan. Di dalam Injil Allah bilang kalau mau statusnya benar percaya sama Yesus. Aku nyatakan sah. Kurang lebih seperti itu. Di dalam Injil. Makanya Injil tuh berita yang bukan cemen, wow. Ini berita yang luar biasa, yang luar biasa indah. Kenapa? Karena di dalam Injil Tuhan akhirnya nyatakan status kebenaran kamu adalah apa? Benar di hadapan Allah. Ya. Jadi jangan mencoba untuk cari status kebenaran dengan usaha kita. Ya, kayaknya yang benar mah dengan aku teh berpuasa dah gitu ya, 40 hari 40 malam apa. Puasa gak ada salahnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita berpuasa untuk mendapatkan status kebenaran, saya bilang Allah gak akan sahkan itu. Karena kalau mau dapetin status kebenaran hanya ada di dalam Injil. Terima Injil, percaya kepada Injil alias percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan aku. Status kita benar. Itulah sebabnya kita bisa datang sama Allah kapan saja. Kenapa? Karena status kita dibenarkan. Jadi sekalipun kita salah, sekalipun mungkin kita juga salah kita gak sadar. Berapa banyak kita juga salah kita gak sadar. Kalau sadar kita bisa minta maaf sama Tuhan. Lah ya kalau gak sadar. Ya benar gak? Kita kan penuh kelemahan. Tapi apa? Kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena percaya kepada Yesus. Ya. Dan ini semua bersumber dari iman. Ya, bersumber dari iman mengarah kepada iman. Makanya dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan diterima dengan logika, bukan diterima dengan kepintaran, bukan. Tapi simple, sederhana, lebih kepada aku percaya. Bapak Ibu Saudaraku, berapa sering saya juga baca Alkitab dan saya tidak mengerti. Saya gak ngerti. Tapi saya sudah tahu kebenarannya. Bahwa Alkitab itu bukan dimengerti dari awal sampai akhir, bukan. Alkitab itu diterima dengan iman. Waktu kita gak ngerti kita tetap bilang Tuhan aku terima dalam nama Yesus, amin. Aku belum ngerti Tuhan, ajarin aku. Dan waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak ngerti ayat ini. Tapi saya terima. Dengan iman, amin. Semua perkataannya amin, semua tulisannya amin. Dan Bapak Ibu tahu, sesering itu juga Tuhan bukain buat saya. Ya. Kalau orang dunia mesti masuk pikiran saya dulu, baru saya percaya. Tidak dengan Tuhan. Terima dengan apa? Iman. Ya makanya sumbernya selalu dari iman. Ya, dan udah gitu bagaimana mengarah kepada iman. Jadi gak pernah berhenti, terus iman yang bekerja. Bukan kepintaran, bukan iman. Ya, begitu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dianugerahkan untuk bisa apa? Percaya, bisa beriman. Amin. Imannya terus. Gimana cara iman timbul? Dengerin tentang Kristus, dengerin tentang Injil. Bukan dengerin tentang yang lain. Iman kita akan terus timbul, iman kita akan terus timbul. Nah, secara spesifik saya akan bahas ini karena tema kita ini kan hari ini kan live by faith, ya, hidup oleh iman. Bersumber dari iman sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, sebetulnya di bahasa asli sekali lagi tidak kontrari ya, Alkitab tidak pernah kontradiksi, tidak pernah. Justru ini menegaskan. Ya, orang benar oleh iman akan hidup. Ya, dari versi The Message, orang yang berdiri benar di hadapan Tuhan dengan percaya kepadanya benar-benar hidup. Ya, Young's Literal Translation mengatakan dan orang benar karena iman akan hidup. Jadi orang benar oleh iman akan hidup, orang benar akan hidup oleh iman, dua-duanya. Lagi ya, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar oleh iman akan hidup. Kenapa? Karena yuk kita lihat ya, saya udah siapkan di sini. Yang pertama, orang benar akan hidup oleh iman dulu. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal itu bicara tentang wisdom, ya, bicara tentang hikmat dan bagaimana
Hidup dan mati itu betul-betul dikuasai lidah Bapak Ibu. Ya, waktu kita mengatakan sesuatu yang negatif, saya nggak mau contohin gitu ya, karena saya maunya ngomongnya yang penuh berkat, amin ya. Yang negatif gitu ya, wah celaka, wah gawat, wah gitu ya, wah terjadi. Ya. Sudah banyak ini percobaannya, tanaman dibagi dua, satu tanaman dikatakan kata-kata yang positif ya, akhirnya tumbuh dengan baik, satu tanaman lagi dikatakan perkataan-perkataan yang negatif, yang mengutuki, ya yang celaka, ya gawat, ya apa gitu ya. Tanamannya mati, tanaman loh. Apalagi orang, apalagi anak kita, apalagi pasangan kita. Si papa dari dulu juga kayak gini. Nah negatif, pip gitu ya, disensor. Jangan, kenapa? Karena yang keluar dari mulut kita itu mengandung kuasa. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 12, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama orang Farisi ahli Taurat, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Tuhan Yesus bisa lihat hati ya. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini jahat sebetulnya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sebetulnya kita gak mungkin mengatakan sesuatu yang negatif kalau kita gak pikirin sesuatu yang negatif berulang kali. Indonesia mah gini sih, gini. Ya, udah mikirinnya begitu. Jadi pada saat ngomong sama orang, kepancing ada orang yang ngomong negatif tentang Indonesia, ikut kita juga ngomong negatif. Kenapa? Karena meluap dari hati. Apa yang keluar dari mulut kita, itu meluap dari hati kita. Ya, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Makanya yuk percaya sama Injil. Renungin terus Injil, dengerin terus Injil. Jangan bilang bosen, jangan bilang saya udah tahu. Enggak, kenapa? Karena kita perlu kekuatan Allah yang bekerja menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan diri kita sendiri. Setiap saat. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sampai di sini paham Bapak Ibu Saudaraku? Ya, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Apa yang ada di hati itu yang sering kita dengerin, sering kita gumulin, sering kita pikirin. Ya, makanya Injil. Ya. Dan bagaimana itu akan termanifestasi juga lewat seluruh kehidupan kita. Jadi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ayo kamu kabarkan Injil ya ke seluruh dunia. Kadang-kadang kita mikir gini, gimana caranya Tuhan? Saya ngomong sama sebelah saya aja saya malu-malu begitu ya. Mulainya ngomongnya dari mana Tuhan? Saya bingung. Ada kabar baik buat Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Injil selalu kabar baik. Ada Allah Roh Kudus. Ya, Allah Roh Kudus akan apa? Akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudaraku bisa bicara, ya nanti akan bicara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku enggak terlalu fasih bicara, saya mau bilang orang tuh ngeliat loh, ngebaca loh hidup kita loh. Tindakan kita, keputusan kita, perbuatan kita. Kenapa? Karena ini ayatnya saya kasih. Ya. Di sini Paulus yang tulis, kamu, kita, coba katakan kiri kanan kamu, begitu. Ayo. Kamu, ya, semua anak Tuhan kan, kamu adalah apa? Adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Oh kalau Pak Cinbeng sabar sekali. Pak Cinbeng itu mau selalu membantu. Mungkin Pak Cinbeng jarang bicara tentang Injil. Tapi hidupnya tuh kelihatan beda ya. Beda gitu. Oh Ibu Kristi itu penuh dengan sukacita selalu, damai. Kalau ngobrol sama Ibu Kristi tuh kok kayaknya ada pengharapan selalu. Bapak Ibu Saudaraku mungkin kita gak selalu bisa bersaksi. Tapi saya mau bilang, hey jangan takut. Ada Roh Kudus menyertai kita, mengubah seluruh kehidupan kita. Dan kita tuh seperti surat yang terbaca. Ya. Kalau gak bisa ngomong gak apa-apa. Ya, serahkan sama Roh Kudus. Ya, yang penting terus dengerin Injil, fokus terus sama kabar baik. Ya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan apa? Dengan roh dari Allah yang hidup. Roh Allah, Roh Kristus itu ada di dalam kita.
Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Apa yang ada di dalam hati akan keluar dari bibir. Waktu kita terus dengerin Injil, maka yang keluar dari bibir kita juga selalu apa? Ada kabar baik. Wah, ini anak nilainya negatif ya, jelek apa segala macam. Puji Tuhan apa? Butuh hikmat Tuhan. Yuk minta sama Tuhan Yesus. Yuk minta hikmat dari Roh Kudus. Cara belajarnya ini mesti bagaimana. Nah, yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Dan kita bilang ada pengharapan selalu di dalam Kristus. Ada Roh Kudus, Roh Kristus yang memberikan hikmat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Enggak sanggup, saya juga beritain Injil, enggak sanggup. Tapi saya percaya, saya akan disanggupkan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Karena kita enggak sendiri Bapak Ibu Saudaraku, kita ada Roh Kudus. Nanti ya kita akan belajar Roh Kudus bulan Juni ya, memperingati dicurahkannya Roh Kudus. Betapa Roh Kudus itu dahsyat sekali karena dia Allah, dia sendiri Allah. Dan dia ada di dalam kita. Ya, jadi betapa kita perlu terus dengerin Injil. Karena Injil ini aktif bergerak. Dan biar hidup kita adalah hidup karena percaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Karena Alkitab udah tulis Bapak Ibu Saudaraku. Makin lama itu dunia makin jelek. Makin gak karuan. Ya, Bapak Gembala pernah khotbahkan, jangan berdoa supaya dunia getting better gitu ya. Karena Alkitab sudah tulis, Alkitab itu harus terjadi, itu firman Allah. Ya dunia tuh semakin bergoncang, kenapa? Supaya anak-anak Tuhan kelihatan, kita gak bergoncang, amin. Karena kita ada di atas foundation, satu fondasi yang kuat, batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Kita gak akan ikut bergoncang ya, goyang-goyang dikit lah. Begitu ya, tapi begitu kita gak rubuh, karena fondasi kita begitu kuat. Ya, jadi kalau lihat dunia semakin buruk, jangan berpikir, oh Tuhan lagi marah. Enggak, itu salah, itu keliru. Tuhan udah gak marah. Karena marahnya Tuhan udah jatuh semua di atas kayu salib. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, di situ penghakiman akhir. Baru itu murka Allah akan turun atas setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah sekarang kalau dunia kacau itu karena iblis belum dimasukin ke neraka. Setan tuh belum dimasukin ke neraka. Mereka masih ganggu. Jadi mereka terus bikin dunia semakin buruk. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, waktu lihat dunia semakin buruk, tenang aja. Kenapa? Kita di dalam Yesus. Dan Yesus tuh penuh dengan kasih karunia. Ada pertolongan buat Bapak Ibu Saudaraku. Yang percaya katakan amin. Ya, ada darah anak domba ya, di depan pintu. Sehingga apa? Sehingga maut gak bisa masuk. Ya, dunia boleh kacau tapi itu tidak akan menimpa. Sebelah kiri saya rebah. Sebelah kanan saya rebah, tetapi rebah loh. Artinya benar-benar dekat dengan kita mungkin. Tapi begitu kita tetap berdiri teguh. Yang percaya katakan amin. Ya sekali lagi ya, kalau dunia semakin kacau gak apa-apa. Itu gak berlaku untuk kita. Nah, terus percaya kepada Injil. Nah yang kedua tadi orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua adalah orang benar oleh iman. Itu akan hidup. Kenapa? Karena banyak orang menganggap diri benar karena perbuatannya, bukan oleh iman. Oh saya udah berpuasa, saya udah kasih sedekah, saya udah wah gitu ya tahan marah, saya udah begini, begitu saya pelayanan banyak. No. Ingat ya, orang benar, status benar itu harus dikasih sama Allah. Dan Allah kasih kita status benar waktu kita percaya kepada Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Makanya orang benar oleh iman yang akan hidup. Ya. Dan hidup di sini bukan bicara hanya sekedar kita bernafas Bapak Ibu. Hidup di sini bukan bicara hanya jantung berdetak, tidak. Hidup di sini bicara tentang betul-betul hidup. Gak stres, gak takut, gak depresi, malah apa? Sekarang kondisi susah, malah kita bisa tetap memberi. Ya. Memberi apa? Memberi sukacita. Memberi pengharapan, hidupnya selalu penuh dengan sukacita. Padahal ngalamin kesusahan, ada mungkin kesusahan. Manusia mana di dunia ini yang gak punya kesusahan? Yang di dalam kubur itu gak ada susah. Kita semua yang bernafas, tapi betapa hidup, wah sangat hidup. Ya selalu bersemangat. Ya kenapa? Karena percaya sama Tuhan Yesus ini.
Orang benar oleh iman akan hidup. Banyak di luar sana orang-orang di luar Kristus, mereka hidupnya hidup cuma nafas di hidung sama jantung berdetak. Tapi mereka gak hidup, kenapa? Semua omongannya, omongan kematian. Celaka loh begini, celaka nanti anak saya, celaka suami saya sekarang perselingkuhan banyak, celaka. Itu yang dikatakan hidup, tidak. Itu mati itu. Ya. Punya nafas aja gitu, tapi yang keluar dari mulutnya semua kematian. Ya, bagaimana orang benar oleh iman itu akan hidup. Yohanes 10 ayat 10, ayat yang sangat terkenal dan saya suka sekali untuk bagikan ini. Pencuri datang, si iblis, si jahat, datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang untuk apa? Supaya mereka mempunyai hidup, bukan hanya di situ. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Makanya orang yang terus dekat sama Yesus, orang yang terus dengerin Injil, mau terus terima Injil, hidupnya akan semakin berkelimpahan. Berkelimpahan ini saya gak bicara tentang material, tok. Karena kalau ngejar material aja kita jadi serakah. Tuhan Yesus bilang hati-hati loh, kamu ngejar material tuh kamu jadi serakah. Tapi bagaimana berkelimpahan itu yang tadi seperti saya katakan. Semua orang stres, kita enggak. Itu hidup, berkelimpahan. Karena semua orang takut, kita enggak. Kita penuh dengan damai, sejahtera, suka, itu hidup. Semua orang lagi apa? Amanin uang, gak bisa. Sekarang susah loh ekonomi. Kita tetap bisa kasih, mungkin gak banyak. Tapi kita bisa dengan sukacita kita kasih. Persembahan, kita nyumbang, kita bantu apa yang kita bisa. Itu hidup kelimpahan. Damai, sejahtera, sukacita selalu. Bapak Ibu mau hidup seperti ini? Terima Injil. Dan lihat baik-baik, bagaimana pencuri itu apa? Mencuri. Dia gak mungkin mencuri sesuatu yang Bapak Ibu gak punya. Jadi waktu percaya kepada Yesus kita punya hidup dan kelimpahan. Tapi mungkin kita gak tahu, makanya dicuriin terus sama si jahat. Enggak. Kamu gak punya kesehatan, sini aku ambil. Dan ketika kita sakit, kita salah berpikir, kita pikir oh ini ujian dari Tuhan. No. Ya, iman kita mulai dicuri kan, lihat mana kamu rajin ke gereja tapi tuh kamu punya banyak masalah. Akhirnya iman kita mulai goyang kan, dia coba untuk curi sesuatu yang kita udah miliki. Karena tadi saya bilang kan keselamatan itu luar biasa menyelamatkan kita dan kita udah punya itu. Kita perlu terus belajar apa aja yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupan kita. Karena dia terus menerus coba untuk curi. Bunuh terus iman kita kan, enggak, Yesus gak kelihatan mana, masuk terus ke pikiran. Dan akhirnya seseorang itu bisa binasa. Ya. Nah ini ya 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki apa? Roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau percaya sama Yesus, katakan. Bukan supaya orang lain dengar, kita sendiri pun perlu dengar. Waktu saya dapat berita negatif dan saya bilang, praise the Lord. Saya bukan memuji Tuhan karena berita buruk itu, bukan. Saya memuji Tuhan karena apa? For He is good. Karena Tuhan selalu baik. Ya saya perlu dengar, roh iman ini perlu berkata-kata. Bahwa apa? Saya percaya sama Yesus, juru selamat saya. Beritanya mungkin buruk, tapi saya punya berita bagus yang lebih powerful daripada berita buruk itu. Kita perlu berkata-kata. Katakan kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, bos kita, rekan kerja. Katakan, ada pengharapan di dalam Yesus. Kita sendiri perlu dengar Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Oke, sedikit lagi. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dengan kekuatan kamu sendiri? Tidak. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Bertahan, kenapa? Karena kemenangan sebenarnya Tuhan udah kasih, tapi bagaimana kita bertahan? Dia coba untuk curi soalnya. Melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis. Iblis tuh bohongin terus. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tadi ya di awal saya udah bilang, kita punya musuh dan Tuhan selamatkan ini. Dan ini saya harap Bapak Ibu Saudaraku bawa pulang ayat ini. Dalam segala
keadaan, segala keadaan. Di pekerjaan, di keluarga, di kesehatan, ya apapun itu. Pergunakanlah apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan apa? Dapat memadamkan sebagian, bukan ya, tapi apa? Semua panah api dari si jahat. Jadi si jahat terus, terus. Dia serang kita terus, serang gitu. Kalau Bapak Ibu Saudaraku terus dengerin Injil, Yesus Kristus yang menyelamatkan. Tahan terus pakai iman. Enggak, firman Tuhan berkata, ada tertulis ya, Yesus mati untuk semua dosaku. Ada tertulis, Jesus loves me. Tuhan Yesus sayang sama aku. Ya ada tertulis, aku dinyatakan benar bukan karena perbuatanku, tapi karena aku percaya, karena iman. Pakai terus perisai iman, karena dia serang kita terus Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan yang terakhir, ini ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia. Jesus full of grace. Yesus itu penuh kasih karunia. Dan kita diselamatkan karena kita terima Yesus, kita percaya kepada Yesus. Itu yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan. Nanti lihat ya bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan perbuatan kita selaras dengan identitas kita. Karena kita adalah orang benar. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya bahwa kebenaran-Mu adalah betul-betul harus terjadi. Dan kami mau belajar untuk terus merenungkan, mendengarkan Injil, firman Kristus yang menyelamatkan kami. Kami sudah dibenarkan, terima kasih, bukan karena perbuatan kami, tapi karena ketaatan-Mu. Dan Allah memberikan status kebenaran ini kepada kami. Kami adalah orang benar. Dan biar kami selalu melihat bahwa kami orang benar karena iman, bukan karena perbuatan. Karena justru orang yang mau hidup karena iman ini yang akan mengalami hidup yang sesungguhnya. Hidup yang kau rencanakan penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dan lepas dari setiap keterikatan akan dosa atau apapun yang mengikat. Biar terus kami renungkan Injil Yesus Kristus kami terima. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kami terima ini di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, Kau terus yang berbicara di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Haleluya, amin.